Halo guys, aku Kevin. Aku Agi. Di video kali ini kita akan mereview film yang berjudul Ketika Berhenti di Sini. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe dan jangan lupa tombol loncengnya. Review film Ketika Berhenti di Sini. Film yang disutradarai oleh Umay ini dibintangi deretan aktor ternama, di antaranya Prilly Latuconsina, Brian Domani, Rafael Hadi, Lutasha, dan aktor lainnya. Ketika Berhenti di Sini berkisah tentang cewek yang bernama Dita yang diliputi penyesalan setelah meninggal oleh kekasihnya, Ed. Namun sebelum meninggal, Ed meninggalkan sebuah kacamata khusus dengan teknologi augmented reality atau disebut AR, yang mana Dita bisa menampilkan hologram dan wujud Ed dan bisa berkomunikasi dengan hologram tersebut. Konsep ceritanya fresh untuk perfilman Indonesia, tetapi pace-nya terlalu lambat. Film drama romantis memang sudah jadi genre yang lumrah di dunia perfilman Indonesia. Namun, Ketika Berhenti di Sini menghadirkan konsep cerita yang berbeda, membuatnya jadi fresh di antara banyaknya film drama romantis yang ada di Indonesia. Enggak hanya sekedar drama romantis mengharukan, Ketika Berhenti di Sini juga menghadirkan elemen fiksi ilmiah di dalam ceritanya. Sutradara Umay terang-terangan mengakui bahwa ada inspirasi dari film drama romantis fiksi ilmiah keluaran Hollywood, yaitu Eternal Sunshine of the Spotless Mind yang terlahir tahun 2004. Untuk filmnya, referensi tentang film tersebut bahkan begitu jelas diperlihatkan di Ketika Berhenti di Sini. Namun jangan salah sangka, dulu Ketika Berhenti di Sini tetap punya jalan cerita yang sangat berbeda dari Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Alih-alih menampilkan kisah cinta bahagia, Ketika Berhenti di Sini malah menampilkan kisah cinta tragis dan cukup depresif. Film ini menggambarkan bagaimana rasa frustasi dapat membuat seseorang terjebak dalam hal yang tidak nyata. Dari satu film ini, kamu bisa mendapatkan banyak isu sekaligus, mulai dari bahaya ketergantungan teknologi, khususnya tentang AR dan AI, kehilangan hingga tentang kesehatan mental. Sayangnya, konsep cerita yang menjanjikan ini dieksekusi dengan pace yang begitu lambat. Durasi Ketika Berhenti di Sini padahal hanya 1 jam 42 menit, tetapi saya merasa film ini berjalan begitu lama selama menontonnya. Kisah cinta awal antara Dita dan Ed, tepatnya sebelum terjadi tragedi, diceritakan dengan cara yang bertele-tele. Memang banyak momen yang bisa memancing air mata, tetapi konfliknya terasa monoton dari awal hingga akhir. Prilly Latuconsina benar-benar mengerahkan seluruh emosinya untuk di film ini. Setelah menonton Ketika Berhenti di Sini, saya bisa bilang bahwa Prilly Latuconsina merupakan pilihan yang tepat sebagai pemeran utama film ini. Prilly mampu membuat penonton ikut merasakan kesedihan mendalam yang dialami oleh karakternya, yaitu Dita. Prilly bahkan benar-benar separuh hati saat melakukan adegan nangisnya Dita. Ketika Dita menangis, saya tidak seperti melihat Prilly sedang breaking, karena benar-benar terasa nyata kesedihannya. Selain Prilly, aktor lainnya yang perlu diapresiasi aktingnya di film ini adalah Brian Domani yang memerankan Ed. Prilly dan Brian mampu menciptakan chemistry yang sangat baik dalam memerankan Dita dan Ed. Penampilan Brian sebagai Ed dalam versi AR atau hologram juga benar-benar mencuri perhatian. Selain Prilly dan Brian, aktor lainnya juga memerankan peran sebagai masing-masing dengan sangat baik. Set lokasi yang cukup monoton, tetapi filmnya diiringi dengan lagu yang pas. Sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa Ketika Berhenti di Sini memiliki pace yang cukup lambat. Selain karena pace, Ketika Berhenti di Sini juga terasa monoton karena menampilkan set lokasi yang itu-itu saja. Saya sebenarnya tidak masalah dengan film yang menggunakan set lokasi yang sedikit. Namun karena pace-nya yang lambat, saya sampai dibuat menyadari dengan suasana monoton dari set lokasinya juga.
Hal lainnya dari visual ketika berhenti di sini yang cukup mengganggu bagi saya adalah teknik editing patah-patahnya. Kalau teknik editing patah-patahnya dipakai pada 1 atau 2 momen sih enggak masalah. Sayangnya teknik editing patah-patah ini malah digunakan di banyak momen film ini. Padahal menurut saya enggak semua momen di film ini cocok menggunakan teknik editing seperti itu. Walau teknik editing visualnya kurang memuaskan, saya bisa memberi apresiasi atas pemilihan lagu atau penggunaan scoring di film ini. Semua lagu yang digunakan benar-benar cocok dengan suasana filmnya dari awal hingga akhir. Lalu ada satu momen yang paling menarik bagi saya ketika lagi bernuansa cinta tiba-tiba berhenti ketika Dita dan Ed mulai berdebat. Ketika berhenti di sini, sebenarnya mengajikan konsep cerita yang cukup fresh, di antaranya film drama romantis Indonesia lainnya, dengan menghadirkan elemen fiksi ilmiah di dalam ceritanya. Namun film ini dieksekusi dengan pace yang cukup lambat hingga membuat filmnya terasa sangat lama. Di luar masalah pace-nya, Prilly Latuconsina benar-benar mencurahkan emosinya untuk perannya di film ini. Rating film ketika berhenti di sini dari kami, aku Kevin 9,3/10. Saya Aki 9,5/10. Jangan lupa like, comment, and Subscribe. Jangan lupa dinyalain tombol loncengnya. Oke. dadah.